Halo semuanya, selamat datang di video Wotokar dan ini adalah BMW X3, sebuah SUV yang cocok untuk eksekutif muda. Seperti apa fiturnya? Simak videonya hingga selesai. Ya, BMW X3 merupakan SUV yang medium dari BMW. Ini cocok banget ya buat eksekutif muda atau bagi Anda yang beranjak mulai sugih, mulai kaya. Mobil ini pada saat video ini dibanderol dengan harga 1,5 miliar. Yang masuk ke Indonesia ini adalah BMW X3 20M Sport. Ya, ada embel-embel M-nya. Apa bedanya? Makanya nonton videonya sampai selesai. Mobil ini dibekali dengan mesin yang buas 2000 cc plus mild hybrid yang tenaganya 208 horsepower dan torsinya 330 Nm. Menyalurkan tenaga keempat rodanya alias all-wheel drive 8 speed automatic khas dari BMW. Karena mobil ini hybrid, jadi ada tenaga dari motor listriknya sebanyak 18 horsepower dan 200 Nm. Wow, jadi besar sekali ya tenaganya. Dari segi desain, mobil ini mengusung konsep elegan, eksklusif, layaknya untuk para bos-bos muda di Indonesia. Lihat sekarang hidungnya makin gede aja dan dikelilingi oleh lampu. Ada 2 buah LED di sini, daytime running light yang sangat cantik sekali. Plus ada DRL juga di hidungnya. Ya, khas dari BMW. Anda nggak bakal salah lihat kalau ini adalah sebuah BMW karena punya hidung 2 biji di depannya. Lalu ada bolongan yang gede-gede sekali, kan ini bukan EV. Untuk lampunya tentunya sudah menggunakan BMW LED. Kemudian sensor juga di bagian depan sudah ada. Kamera juga sudah ada dan ADAS juga sudah lengkap di mobil ini. Ya, jangan ditanya ya. Dan untuk bagian sampingnya seperti ini secara keseluruhan. Nikmatin dulu. Tidak ada upper fender yang lebay di sini karena ini adalah mobil Eropa SUV, bukan untuk jalan jelek. Jadi nggak ada upper fendernya ya. Iyalah, masa dibawa ke jalan yang jelek mobil seperti ini. X3 20M Sport ini dilengkapi dengan velg berukuran cukup besar ya, 20 inci dibalut dengan ban 255/45 R20. Bannya menggunakan Continental Eco Contact 6Q. Wow. Yang menarik bukan itu saja, lihat kaliper remnya berwarna biru karena ini M. Jadi menggunakan kaliper rem M dan piringannya besar sekali ini. Jadi mobil itu nggak hanya kenceng tapi juga untuk remnya bisa cepat. Itu yang terpenting dari sebuah mobil, keselamatan. Bukan spek di atas kertas. Di bagian sampingnya ada emboss M karena ini M line. Kemudian juga terdapat spion yang satu warna dengan bodi ini warna hitamnya. Benar-benar mewah. Ada aksen silver di sini, bukan chrome ya. Jadi chrome dop seperti ini yang mengesankan kesan yang mewah di mobil ini. Kemudian handle pintunya khas dari BMW kekinian. Sudah menggunakan smart keyless, tidak mendelesep ke dalam tapi masih bisa digenggam. Sehingga kalau kejadian tidak susah-susah amat ya kalau misalkan kecelakaan gitu. Kalau di luar negeri kan itu dipikirin ya. Kalau di Konoha ya nggak tahu, aku tanya saya. Kemudian untuk pengisian BBM ada di sebelah kiri. Bagian belakangnya nih, roda belakangnya berukuran 20 inci dengan ban yang lebih lebar, belang khas dari BMW 285/40 R20. Oke, kita masuk ke interior BMW X3 20. Ini yang M Sport ya. Wow, ketika masuk saja sudah disambut dengan kesportian. Kita taruh dulu minuman kita di cup holdernya. Lalu kita masuk. Mewah banget dan sporty. Eksekutif muda boleh dong cocok di sini. Ini dia interior secara keseluruhan dari X3 M Sport 20. Ya, namanya itulah X3 20 M Sport. Interiornya sudah menggunakan soft touch tentunya dan ini bahannya premium banget ya kalau BMW. Soft touch juga ke bagian door trim. Lalu ada aksen ambient light yang sangat sporty sekali. Wah, ini sih nyalanya gede dan membara-bara, luar biasa loh. Bawaannya ingin bejek terus gas dari si mobil ini.
Untuk posisi duduk tentunya commanding karena mobil ini sebuah SUV. Juga untuk pengaturannya joknya sudah elektrik ya, maju mundur recline secara naik turun, bahkan ada untuk ya menyanggah si punggungnya seperti ini, menyanggah bahu kita ya, atau lumbar support. Jadi bisa dipeluk banget nih, dikekepin gitu ya sama jok dari BMW ini. Kemudian terdapat juga head up display untuk visibilitas mengemudi yang lebih baik. Untuk setirnya bisa diatur tilt dan teleskopik secara manual, dan ini panjang sekali teleskopiknya, jadi bisa menyesuaikan dengan pengemudinya. Kemudian untuk setirnya sudah dibalut dengan kulit yang premium, dan di sini terdapat juga M karena ini adalah M Line atau M Sport. Kemudian ada untuk mengatur ADAS, tombol di kiri, di kanannya untuk ke head unitan, di balik setirnya ada untuk pedal shift dan ada tulisan busnya. Kemudian di kanannya terdapat pengaturan layaknya BMW ya, untuk wiper yang sudah ada autonya, di kiri untuk perlampuan ya. Ya, di bagian kanannya ada tombol yang menarik, di sini ada untuk memory seat. Kayaknya ini memory seat ya. Dan di sini ada untuk mendinginkan sepertinya, mendinginkan area jok atau apa ini? Coba cek. Nah, ini untuk mengatur dari memory seatnya ada di sini. Ini sih keren banget. Ini untuk membuka pintunya, untuk membuka ya bagasi, serta untuk pengaturan spion di sini sudah elektrik, all auto tentunya. Nah, instrumen clusternya di sini sudah digital, diperlihatkan di sini simulasinya 150 km per jam, 125, dan pengeremannya tentunya sudah menggunakan M. Keadasan juga bisa tampil di sini. Head unitnya ini menyatu layaknya BMW zaman sekarang. Tentunya sudah Apple CarPlay, Android Auto sudah pasti di mobil ini. Dan menu-menu lainnya di sini ada BMW ID, Personal Assist, Connective Driver, airbag penunjang, Android Auto, Apple CarPlay, BMW Assistant, BMW Maps, bengkel mitra BMW, cuaca, ini bahasa Indonesia ya. Display, drive recording, kenyamanan kursi bisa diatur di sini. Kenyamanan kursinya, yes, memory seat yang tadi ya. Kemudian di sini juga ada apalagi selain kenyamanan, kunci live vehicle. Live vehicle ini apa? Oke, jadi bisa dilihat live vehicle. Kemudian pengaturan berkendara, pengaturan sistem, pengaturan suhu, perangkat seluler, pesan BMW, petunjuk pengoperasian, privasi data, radio, status kendaraan. Ya, lengkap sekali nih, WiFi. Serta di sini langsung tombol ke musik. Dan di sini langsung ke peta BMW tadi ya, serta untuk pengaturan AC-nya ada di mana, di sini nih. AC-nya tentunya dual zone ya. Ini kondisinya sedang off, AC-nya ini dual zone, pengaturnya di kiri dan di kanan. Serta di sini juga ada, iya lihat nih teman-teman detailnya ya. Tuh. Ini untuk AC harusnya ya. Rear ini untuk rear, dan ini pakainya tombol kapasitif untuk lampu hajatnya, lihat. Sporty sekali, lampu hajat terindah yang pernah saya lihat ini. Di bawahnya terdapat untuk menyimpan HP, sekaligus apakah bisa wireless charger? Tulis di kolom komentar ya, bisa wireless charger nggak? Yang jelas di sini ada USB-C, ada juga untuk M-nya, logo M di sini. Nah, ini untuk tombol apa ini? AC sepertinya ya. Oh, alah. Ada juga ambient light sampai ke sini. Nah, di sini ada untuk pengaturan daripada trackpad atau iDrive-nya ya. Bisa diatur-atur dari sini, my mode dan lain-lain ya, langsung ke media. Lalu di sini ada volume, dari sini volumenya, serta my modes. Ini apa? My modes. Serta di sini ada untuk ya apa ini dan ini. Yang tahu tolong ya tulis di kolom komentar. Ini sepertinya langsung ke kamera 360, tuas transmisinya ada PRND modelnya, tombol seperti ini. Untuk parking rem, auto hold juga sudah ada, start stop engine-nya di sini. Kemudian untuk membuka laci atau ruang tengah juga ada di sini, sudah pakai kulit. Ada lighternya juga. Kursinya di sini sporty sekali, tadi bisa memeluk dengan baik dan bisa diatur pelukannya. Di atasnya terdapat panoramic roof.
yang besar sekali hingga ke bagian belakang. Lalu di sini ada juga untuk sun visor, tentunya ada kaca dandan dan lampu dandannya. Juga di sebelah kanannya sama ya. Ini mah BMW lama juga udah begini ya. Kemudian di sini ada untuk menutup sunshine-nya tadi, dan di sini ada untuk lampu. Coba kita cek lampunya. Apakah lampunya sudah LED? Yes, lampunya sudah LED dan ditekan begini loh untuk intensitas cahayanya. Mewah sekali ya kalau BMW. Dan di sini ada untuk airbag sensor lagi didudukin, lagi dipakai nggak airbagnya. Spion tengahnya frameless dan sudah auto chromatic dimming. Untuk sensor ADAS-nya juga ada di balik spion tengahnya. Kita masuk ke dalam row kedua dari BMW X3 20M. M apa tuh? Yes, ini yang M lainnya ya, M Sportnya. Di sini terdapat kursi yang sudah dilapisi dengan kulit dan berbahan sangat bagus sekali, tidak licin sama sekali. Kenapa bisa ya BMW bisa bikin mobil sebagus ini ya? Serta kita masuk dulu, sudah ada cup holder di masing-masing pintunya. Kemudian audionya sudah menggunakan Harman Kardon, terdapat privasi tambahan. Di sini ada tirai ya secara manual. Kemudian juga di sini ada lampu yang attention to detail yang bagus sekali oleh merek BMW dikasih di mobil ini. Ada lampunya jadi gampang genggamnya. Untuk pembukanya tentunya sudah auto, dan posisi duduknya kaki Anda bisa masuk dengan leluasa ke kolong jok driver atau kolong passenger depan. Sangat tersangga dengan baik. Untuk headroomnya juga masih sangat banyak sekali sisa ruang, sekitar 5-6 jari. Di atasnya mengesankan kesan yang luas karena ada panoramic roof dan berwarna hitam untuk interiornya. Jadi kesan sportinya dapat sekali. Jok dari depan ini nih. Ini berapa duit ya kalau beli ngomong-ngomong. Kemudian di belakang ini juga terdapat, nah ini apa ya? Bolong seperti ini. Iseng aja tangan saya masuk ini ya. Kemudian terdapat juga untuk jaring-jaring untuk menaruh koran, majalah dan lain-lain. Serta sudah ada armrestnya dong. Di mobil ini ada 2 buah cup holder, plus juga ada untuk pengaturan AC di sini. Ini sedang off karena lagi di pameran. Bisa diatur suhunya harusnya. Kemudian ini untuk arah semburan AC-nya, ini bagus sekali loh. Jarang saya nemuin di hal seperti ini di mobil lain. Karena ini bukan passenger oriented, yang punyanya memang harus di depan, jadi tidak ada untuk memajukan jok depan ini. Ini dia secara keseluruhan dari interior BMW X3 20M Sport. Mewah ya. Mewah dan sporty. Jadi mewahnya dapat, sportinya dapat. Ya, itulah brand yang sudah sangat dewasa. Oke, kita turun. Oh iya, di sini tidak ada push step karena ini bukan SUV leather frame ya. Jadi nggak ada push stepnya. Kemudian di bagian belakang nih, bagian belakang dari X3 20M. Atapnya bukan sarfin antena, ini mah kayaknya paus ya, paus antena. Lo lihat ya, wow, ini mau wall antena. Dia melendung seperti itu kok bisa begitu ya. Kemudian ada roof railnya, dan ini roof railnya harusnya beneran roof rail. Dan lihat ini panjang sekali yang ngejebeh ke sini. Dan terdapat roof spoiler yang tipis, serta ada high stop moon lamp. Di pojok belakang juga ada lampunya khas dari seri X BMW ya. Ada seolah-olah X-nya kalau digabung dengan sana tuh. Ada logo BMW-nya. Ingat tuh logo BMW itu begini ya, birunya di sini, putihnya di sini, nggak lurus. Kemudian sensor parkir juga ada di sini sebanyak 6 buah ya, 6 biji. Ada kamera mundur sebagai kamera 360 juga. Dan untuk membukanya, kita buka dulu. Sudah electric power tailgate, saya kira di bawah loh bukanya. Ini tinggi ya, lumayan tinggi. Jadi untuk membawa barang itu mudah sekali, tidak bikin sakit pinggang saat ngangkat di sini. Dan ini ada untuk ekstra privasi, harusnya bisa ditimpa karena ini materialnya juga bagus. Serta ada juga untuk space ban serep, tapi ban serep model apa ini, kecil banget begini ya.
Mungkin lebih tepatnya harus pakai tire repair kit ya di sini. Oke, jaring-jaring juga ada, lampu juga ada. Nah, ini ada untuk memasang aksesoris jaring lagi. Ada 12 volt untuk vakum mungkin, atau untuk apapun itulah suka-suka Anda. Oke, kita tutup dulu ya. Dia nggak ada suaranya loh, halus. Kok bisa ya? Nggak ada gitu, nggak ada. Oke, demikian video review kami tentang BMW X3 20M Sport. Bagaimana menurut Anda? Kalau menurut kami mobil ini cocok untuk Anda seorang eksekutif muda yang barangkali usianya rentangnya di 30 sampai dengan 50 tahun. Mobil ini juga cocok untuk Anda pemula yang ingin mencoba ke BMW karena harganya kan nggak terlalu mahal ya, di 1,5 miliar. Dan sudah all wheel drive, cocok untuk perjalanan jarak jauh, cocok untuk mengecek ke tambang-tambang yang semi off-road atau ke pabrik Anda. Contohnya Anda punya pabrik di Cirebon, Anda di Jakarta gitu. Atau di Subang deh, Pantura, lewat jalan Pantura Subang kan lagi jelek-jeleknya ya. Kalau Anda naik mobil sedan kan sayang, apalagi sedan BMW, bisa gasruk. Nah, kalau naik ini kan nggak mungkin gasruk gitu kan. Karena memang truk-truk odol di Indonesia tuh makin banyak. Itu diakibatkan oleh, itulah jangan panjang lebar saya bahas itu nanti di video terpisah. Demikian, semoga bisa bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Dudung Aji, sampai jumpa di video review selanjutnya.